Datuk Seri Anwar Ibrahim ditanya, ini negara Malaysia sudah maju kerana siapa? Kerana warga negara asing. Kilang-kilang dari luar negara datang di Malaysia. Siapa yang kerja? Bangang tak tahu apa mati orang. Satu hari nanti, anak-anak Bangla akan jadi parlimen Malaysia. Ingat bro, saya bagi tahu sama lo, satu hari nanti, anak-anak orang Bangladesh akan jadi Perdana Menteri Malaysia. Oke, jadi teman-teman ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa berjumpa dengan Anda kembali. Jangan lupa ya, saya akan mereaction satu buah video dari kata per kata. Jangan lupa di support ya, di subscribe, di komen, di like ya, dan di share juga. Jangan lupa juga subscribe channel saya Novi Story yang akan terus memberikan informasi-informasi tentang negeri tetangga atau negara tetangga kita, negara Malaysia yang selalu merasa lebih unggul, merasa lebih maju daripada Indonesia. Dan ini ada satu buah video bagaimana warga Bangladesh yang memberikan ancaman kepada warga Malaysia bahwa suatu hari nanti anak-anak Bangladesh, anak-anak Rohingya akan menjadi seorang Perdana Menteri, akan menjadi ahli-ahli parlemen, atau dia menjadi anggota parlemen di Malaysia. Nah, ini sebuah ancaman. Oke, lanjut aja kita nonton video berikutnya. Ketika Malaysia meminta tenaga kerja kepada Indonesia untuk memenuhi permintaan pemerintah Malaysia, pemerintah Indonesia mengadakan operasi senyap, mengirim tenaga kerja ke Malaysia. Sejarah telah mencatat bahwa pemerintah Malaysia pernah kekurangan tenaga pekerja dan meminta bantuan Indonesia untuk mengirimkan TKI. Pada tahun 1969, negara Malaysia dilanda kerusuhan antara etnis Melayu dengan etnis Tionghoa atau Cina yang menguasai sektor ekonomi. Akibatnya roda perekonomian dan pembangunan negeri bekas jajahan Inggris itu terganggu. Untuk mengatasi masalah itu, Perdana Menteri Malaysia Tun Abdul Razak secara diam-diam meminta bantuan kepada Presiden Suharto. Sebagai negara muda, Malaysia membutuhkan tenaga kerja tingkat atas dan pimpinan. Dengan bertambahnya tenaga kerja berpendidikan tinggi dan berkualifikasi pimpinan, Malaysia dapat menyeimbangkan perkembangan ekonomi antara etnis Melayu dan etnis Tionghoa atau Cina. Syarat dan kualifikasi TKI antara lain berpendidikan sekolah dasar sampai perguruan tinggi, beragama Islam dan rajin sholat 5 waktu. Dan syarat lain yang harus dipegang teguh dalam pengiriman TKI ke negara tetangga ini harus dijalankan dalam rangka silent operation atau operasi senyap. Tak boleh diketahui oleh rakyat Malaysia maupun Indonesia. Pimpinan operasi senyap pengiriman TKI adalah Tan Sri Ghazali dari pihak Malaysia, dan Ahmad Yusuf Kepala Intelijen Malaysia, serta Beni Murdani, Konsultan Jenderal Indonesia di Malaysia. Dalam waktu cukup singkat, Agus Sudono dapat merekrut 1.500 TKI sesuai persyaratan, di antara mereka terdapat dosen lulusan Universitas Indonesia, dan perguruan tinggi lainnya, karyawan GIA, Garuda Indonesian Airways, dan perusahaan-perusahaan negara. Mereka diberangkatkan dengan kapal Bogowonto menuju Sabah, kemudian diteruskan ke Kuala Lumpur dan kota-kota lain di Malaysia. Operasi yang tersamar ini nyaris bocor, karena sebuah koran di Sabah mempertanyakan mengapa para TKI itu berpendidikan tinggi. Perkelahian TKI dengan pekerja dari Filipina disandakan juga hampir membocorkan proyek itu. Akhirnya proyek ini benar-benar sukses. Hampir 30 tahun setelah pengiriman TKI, masih banyak di antara mereka yang menduduki jabatan penting di Malaysia, seperti di RTM Radio dan Television Malaysia MAS, Malaysian Airways, juga sebagai guru agama, serta pengurus masjid dan sebagainya. Alangkah baik. Ternyata di sini bahwa di awal Malaysia berdiri ini tahun 1960-an ya, kalau nggak salah, 67 ya kalau Malaysia merdeka ini. Kalau salah ya teman-teman ya, tolong di komen ya, tolong di komentari kalau saya salah. Ternyata Indonesia mengirim tenaga kerja ini yang berpendidikan tinggi. Awal-awal mengirim tenaga kerja itu adalah tenaga-tenaga guru. Sudah seperti ini intinya tenaga-tenaga yang memang yang mempunyai pendidikan tinggi. Kenapa Perdana Menteri Malaysia pada saat itu meminta tenaga kerja dari Indonesia? Karena Perdana Menteri Malaysia merasa bahwa kita ini satu budaya, satu kultur, dan Indonesia sudah lama merdeka, tentu paling tidak sudah banyak menghasilkan tenaga-tenaga yang berpendidikan. Karena Malaysia berdiri pada tahun 1967 kalau nggak salah merdeka ya. Kalau salah tolong di komen teman-teman ya. Baiknya bila pemerintah Malaysia, dalam menyelesaikan masalah pekerja migran non-dokumen asal Indonesia, agar mencoba menengok sejarah terlebih dahulu. Bahwa TKI pernah berjasa, dalam pembangunan Malaysia, saat usianya masih muda.
Itulah Malaysia, beserta warganya, warga Melayu Malaysia, yang malas dan pelupa. Mayoritas warga Melayu Malaysia malas dalam bekerja, tidak memiliki kreativitas dalam berkarya, dan berjuang dalam menciptakan pekerjaan dari sebuah karya. Saya sangat setuju dengan perkataan admin ini bahwa warga asli Malaysia, khususnya warga Melayu Malaysia ini memang orangnya pemalas, gengsian. Sehingga ini menjadi bumerang buat Malaysia sendiri. Saat ini tenaga kerja Indonesia mulai menurun dan diisi oleh orang-orang Bangladesh. Ya, itu karena kebijakan pemerintah Malaysia. Maka akan di stop pengiriman itu dan Malaysia membalasnya. Pemerintah Malaysia membalas kalau Indonesia tidak mau, oke, kita akan datangkan dari Bangladesh. Nah, ini yang menjadi sebuah problem sosial juga di Malaysia karena begitu banyaknya orang-orang Bangladesh yang membuat ulah, membuat tengil, sehingga membuat warga-warga Malaysia menjadi geram. Selalu mengharapkan bantuan keistimewaan Melayu dari pihak pemerintah kerajaan Malaysia dan berketergantungan pada warga tenaga kerja asing. Warga Melayu Malaysia pun pelupa, lupa akan sejarah. Bagaimanakah saat-saat itu terjadi pada negaranya? Saat negara Malaysia membutuhkan tenaga kerja asing, untuk membangun negara Malaysia, demi mendapatkan perekonomian yang baik, demi kemajuan negara. Dan negara Malaysia beserta warga Melayu Malaysia lupa akan sejarah datangnya tenaga kerja asing dari Indonesia, yang pada awalnya didatangkan secara sembunyi-sembunyi. Dan sekarang, ketika pekerja asing yang berasal dari Indonesia bermasalah, kalian malah langsung menghinanya dan menyiksanya. Seolah-olah kalian tidak membutuhkan warga tenaga kerja asing. Semua yang dikatakan oleh warga Bangladesh itu benar adanya, bahwa warga Melayu Malaysia malas dan lupa. Warga Melayu Malaysia adalah pemalas dan pelupa, malas untuk bekerja, serta lupa akan sejarah pembangunan negaranya. Asing mula berhijrah ke Malaysia untuk bekerja sepenuh masa. Ketika itu, kebanyakan pekerja asing terdiri daripada rakyat Indonesia sahaja. Kedatangan mereka disambut baik oleh rakyat Malaysia kerana mereka telah banyak membantu membangunkan ekonomi negara. Jumlah warga asing, parti haram dan pelarian haram Rohingya yang semakin bertambah sehingga mereka semakin berani dalam banyak segi. Jumlah kadar jenayah seperti merompak, pelacuran, menipu, merogol dan pecah rumah semakin bertambah dalam kalangan warga asing. Mereka bermaharajalela berniaga di negara kita tanpa langsung rasa tentar dikenakan tindakan. Jadi itu ya, menurut channel ini ya, mereka ambil dari akun TikTok ya, Asikhan, bahwa dengan datangnya orang-orang Rohingya, orang-orang Bangladesh, dengan banyaknya ya, jumlah orang Bangladesh dan orang Rohingya di Malaysia, itu menimbulkan persoalan-persoalan sosial. Nah, pertama beda kultur, beda budaya. Yang kedua, sifat-sifat orang Bangladesh ini yang ya senang dengan orang-orang yang berkulit bersih seperti orang-orang Melayu ya, sehingga terjadi banyak-banyak kriminal seperti ada tadi itu ada katanya merompak ya, atau merampok atau mencuri, pencurian terlalu banyak merajalela dan juga pelecehan-pelecehan terhadap wanita-wanita Melayu. Dan ada videonya bagaimana seorang warga Rohingya melakukan pelecehan orang Melayu di supermarket. Malaysia sudah mendapatkan getahnya, mendapatkan karmanya, bagaimana dia menghina-hina orang Indonesia. Dan alhamdulillah Indonesia dengan hilirisasi industri, daerah industri baru seperti di Morowali dan juga di daerah Al-Mahera itu menimbulkan banyak sekali industri-industri di Indonesia yang dibuka, sehingga orang-orang Indonesia banyak sekali sampai ratusan ribu bekerja di Morowali dan Al-Mahera, sehingga mungkin sehingga ini yang salah satu penyebab begitu berkurangnya sekarang orang-orang Indonesia atau tenaga kerja Indonesia di Malaysia dan diganti oleh orang-orang Bangladesh dan orang Rohingya. Mereka berani mengganggu penduduk tempatan, terutamanya gadis-gadis tempatan. Mereka semakin berani membuat kacau seperti bergaduh sesama sendiri sehingga menakutkan penduduk tempatan. Mereka semakin berani mengimport budaya buruk kehidupan mereka ke negara kita seperti mengemis di jalan raya, bersesat dengan kenderaan dan minum minuman keras di khalayak ramai. Jumlah mereka yang semakin ramai menyebabkan keselamatan negara kita boleh tergugat pada bila masa sahaja. Bayangkan apa yang terjadi jika mereka melakukan rusuhan secara besar-besaran. Mampukah pihak berkuasa menangani mereka ketika rusuhan berlaku? Tidak terkecuali mereka ini jugalah boleh dibayar untuk berarak di jalanan dengan menghadapi pelbagai demonstrasi yang ditajuk oleh pihak tertentu. Adakah pihak berkuasa tempatan PBT? Cukup membingungkan kerana kita sendiri sebagai warga Malaysia tidak berani dengan mereka, sedangkan mereka pula saban hari semakin berani dan bermaharajalela. Mereka inilah antara faktor penyebab warga asing semakin berani dan menidakkan hak rakyat tempatan. Malahan tidak keterlaluan dikatakan mereka ini jugalah yang menyebabkan rakyat Malaysia sendiri berada dalam keadaan ketakutan. Warga asing dari negara Afrika pula semakin bertambah dari
semasa ke semasa. Mereka ini cerdik untuk menipu warga tempatan. Suatu hari nanti, warga asing akan menguasai Malaysia dengan penguasaan ekonomi negara. Jika ini berlaku, kita sudah tidak bebas. Dari erti kata sebenar, ini tidak mustahil berlaku kerana sudah nampak petanda mereka semakin menguasai perniagaan dan ekonomi. Tangani segera sebelum terlambat demi anak cucu cicit kita. Menyesal kemudian tiada gunanya. Pasal apa? Kita Aku semua cakap Islam. babi ke ustaz orang-orang ni? Betul-betul. Kalau Nurhijah tak ni orang- sebenarnya dihalau keluar sebab dia orang ni dah lah bodoh, tapi dia orang ni tidak ada adab. Ya, Sebab memang tu aku dia Ya, tahu. betul. Patutlah kena halau dengan Myanmar. Ini rupanya panggil sebenar orang Rohingya. Senang cerita, Rohingya tidak diiktiraf sebagai warga negara sebab mereka dianggap berasal daripada Bangladesh. Kenapa begitu banyak sekali pendatang Rohingya, pendatang Bangladesh di Indonesia? Ini menandakan bahwa pejabat-pejabat Malaysia ini terlalu banyak korupsi. Selalu banyak rasuah ya. Kalau di istilah di Malaysia itu adalah rasuah. Kalau di kita ini korupsi. Mereka menerima pungli, menerima sogokan dari orang-orang Bangladesh yang memang di negara mereka ini susah untuk hidup. Karena begitu padatnya dan begitu kecilnya wilayah Bangladesh ini. Penduduk Bangladesh saat ini adalah 165 juta. Bayangin aja. Dengan luas daratan mereka itu ya tidak lebih daripada luas Pulau Sulawesi. Wilayah mereka sangat sempit. Nah inilah yang membuat warga Bangladesh ini berbondong-bondong untuk datang ke negara-negara yang memang memberikan peluang buat mereka untuk bisa bekerja, bisa mencari nafkah. Khususnya Malaysia yang sangat bergantung memang dengan warga asing, karena seperti kata admin tadi bahwa warga Melayu Malaysia ini adalah orangnya pemalas, orangnya gengsi-gengsian dan tidak mau bekerja. Ancaman dari warga Bangladesh terhadap warga negara Malaysia. Simak baik-baik teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat pagi Malaysia. Saya hormat majoriti Islam Melayu. Saya hormat Undang-Undang Malaysia. Saya hormat Kerajaan Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim. Hari ini saya mau cakap sikit. Hello bro. Boleh saya nak cakap? Kalau you jantan, you jawab apa yang saya cakap tu. Kalau you jantan, you akan jawab apa yang saya cakap. Saya buat video, saya tak maki orang, saya tak hina orang, saya tak cakap benda yang tak elok, saya tak cakap yang kotor-kotor, tahu? Astagfirullah. You simpan janggut, you maki mak orang. Itu orang ada agak maki? Ada agak dia cakap yang tak elok? Ada agak dia hina? Kalau you pondan, you tak jawab. Kalau you jantan, you akan jawab apa yang saya cakap tu. Hello bro, tinggal di Johor Bahru. Hina orang, maki orang, benda yang tak elok cakap tu, itu kerja pondan. Lu macam pondan tau. Lu maki mak orang. Lu punya nama, saya punya nama serupa juga. Faham tak? Okey. Lu tahu tak? Ini Malaysia sudah maju, sudah kaya kerana siapa? Ini Malaysia sudah maju, sudah kaya kerana siapa? Lu pi tanya lu punya mak, lu punya bapa. Pi tanya, ini Malaysia sudah maju, sudah kaya kerana siapa? Kerana warga negara asing. Ini kelang-kelang Malaysia. Semua dari luar negara. Ini kelang-kelang tiada Malaysia, semua dari luar negara. Itu dalam kelang siapa kerja? Kontrak siapa buat? Kelapa sawit siapa buat? Potong getah siapa buat? Kebun sayur siapa buat? Cuci longkan, korek longkan siapa buat? Pagi-pagi ambil sampah siapa buat? Betul lah, bayar gaji. Bayar gaji betul. Tapi dia orang pun ada bayar duit parmit. Lu pergi tanya kerajaan awal, Dr. Mahathir, Najib, Pak Allah, pergi tanya Anwar Ibrahim, Datuk Seri Anwar Ibrahim, pergi tanya, ini negara Malaysia sudah maju kerana siapa? Kerana warga negara asing. Kelang-kelang dari luar negara datang di Malaysia. Siapa yang kerja? Bangang tak tahu apa maki orang. Satu hari nanti, anak-anak Bangla akan jadi parlimen Malaysia. Ingat bro, Malaysia. saya bagi tahu sama lo, satu hari nanti anak-anak orang Bangladesh akan jadi Perdana Menteri Malaysia. Ini saya cakap. Tahu? Bangladesh akan jadi Perdana Menteri Malaysia. Orang Bangladesh, warga negara asing, rajin kerja keras, pandai cari duit. Bukan macam hang. Anak-anak Melayu malas kerja. Siapa yang cakap? Orang Melayu mudah lupa. Siapa yang cakap? Bukan saya cakap. Lu pergi tanya lu punya mak, lu punya bapa. Orang Melayu mudah lupa, anak-anak Melayu malas kerja. Siapa yang cakap? Lu pergi tanya lu punya bapa, lu punya mak. Bangang, lu maki mak saya kerana warga negara asing. Warga negara asing rajin kerja, keras kerja. Itu kelang-kelang di Malaysia, semua dari luar negara. Lu ngapa? Saya tak tahu apa. Ini Ustaz Syofian. Ini satu. Dia tak tahu apa. Di dalam Pulau Pinang, negeri Pulau Pinang, beratus-ratus kedai-kedai Indonesia, kedai-kedai Siam, orang Thailand.
Kenapa itu Ustaz Sofian tapi serbu kedai-kedai Siam, tapi serbu kedai Indonesia? Bangang, pasai sepadan. Hah? Ustaz Sofian, kenapa dia tapi kedai makan Indonesia? Kenapa tapi kedai makan orang Thailand, orang Siam, orang Patani, orang Goloh, orang Butung? Orang Indonesia, bini orang Melayu. Laki-laki orang Melayu kawin gadis Indonesia. Dia orang nega sate, dia orang nega bakso, dia orang nega pecel lele. Orang Siam nega tom yum, ikan bakar, goreng-goreng macam-macam. Saya cakap, anak Melayu malas kerja dengan orang Melayu mudah lupa. Ini bukan saya cakap. Lu tanya lu punya bapa, lu punya mak, ini cerita siapa yang cakap? Warga negara asing cakap. Tak, Bumi Putra orang cakap. Orang Malaysia ni orang cakap. Anak Melayu malas kerja mudah lupa. Bukan saya cakap, bro. Bangang, lu tak tahu apa lu maki mas saya. Ingat, satu hari nanti, insya-Allah. Oh, jadi sekarang saya paham teman-teman ya. Ternyata ini NGO di Malaysia pimpinan Ustaz Sofian ini yang dikatakan tadi orang Bangladesh ini, kenapa hanya kedai-kedai, hanya orang-orang Bangladesh yang berniaga, orang Rohingya yang selalu diusir-usir, yang selalu diobok-obok sama NGO-nya pimpinan Ustaz Sofian. Kenapa orang Thailand, orang Indonesia mereka tidak ganggu? Ya mungkin karena begini ya teman-teman ya. Orang Indonesia, orang Thailand itu punya sopan santun, punya attitude yang baik terhadap warga lokal, mampu menempatkan diri mereka di mana mereka berada. Artinya orang-orang Indonesia dan orang Thailand ini sangat hormat, sangat respect dengan orang-orang warga negara Malaysia. Jadi mereka selalu sopan mereka. Sedangkan orang Bangladesh dan orang Rohingya, saya melihat dari video-video kebanyakan itu, mereka itu betul-betul tengil, mereka betul-betul itu tidak mempedulikan bagaimana mereka berada. Mereka tidak peduli mereka berada. Mereka sama ratakan aja seolah-olah mereka berada di Bangladesh. Jadi itu ya kesimpulan saya. Oke teman-teman, terima kasih banyak atas video kali ini, dan jangan lupa disupport Kata Berkata ya, dan jangan lupa juga support di channel saya Novisor ya, jangan lupa di subscribe ya, yang akan selalu memberikan informasi-informasi perkembangan atau berita-berita di Malaysia sebagai bentuk bagaimana saya mencintai Indonesia, sebagai bagaimana saya membela Indonesia dari hinaan-hinaan orang-orang Malaysia. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.